saya langsung sebagai korban saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan di dekat rumah saya dan dibawa ke sini. Terus habis itu tadi saya ngecek ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu udah umurnya lebih tua dari saya. Tadi membawa apa sih, AC ya, AC yang di dalam rumah tuh indoor AC. Tapi tadi saya ketemu dengar cerita dari teman-teman rekan-rekan polisi di sini juga, karena kondisinya ibu ini juga dia pekerjaannya tukang parkir, terus juga cucunya juga bisu, disabilitas, oke. Terus udah gitu juga suaminya juga tukang parkir dan tinggal dengan anaknya dan cucunya ya. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Jadi saya tanya ke pihak kepolisian apakah bisa ada metode restoratif justice. Dia bilang bisa, antara yang mengajukan terduga pelaku atau saya sebagai korban. Tapi saya langsung sebagai korban saya yang mengajukan dulu udah untuk ibu ini saya akan restoratif justice sehingga ini tidak dibawa ke tiap tahap berikutnya. Jadi nggak usah sampai ke pengadilan, udah selesai di sini aja. Artinya Mas Uya memaafkan ya Mas pada penjaraan ini? Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu ada AC tergeletak diambil gitu. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa. Mas, ini hanya ibu ini satu aja atau ada beberapa orang lain yang? Kalau yang lain saya nggak tahu, karena kalau saya terus terang saya ini baru pertama lagi saya keluar ketemu orang rame. Kemarin saya sempat keluarnya diem-diem gitu ya. Sekarang ini baru pertama kali saya berani untuk keluar yang rame-rame ketemu orang. Dan saya nggak nyangka juga tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Tadi saya belum terlalu siap juga untuk diwawancara. Tapi intinya fokus saya hari ini cuman restoratif justice khusus kasus ibu ini. Kalau untuk yang kata terduga-duga lain saya nggak tahu juga. Saya itu udah biar urusan kepolisian. Tapi Mas Uya sendiri membuka nggak untuk yang lain? Ya. Tadi sih warga biasa, ibu-ibu benar-benar tukang parkir, penghasilan juga ada sehari cuma 30.000. Yang paling itu ya di ini nggak maksudnya bukan orang yang masuk dalam ya nggak tahu, pokoknya intinya ya saya nggak tahu, saya tergerak apa ya, di hati saya tergerak buat saya punya feeling saya maafkan ibu ini, itu aja. Mas, informasinya kan ada 10 tersangka pengerusakan dan penjarahan yang udah ketangkep itu barang bukti yang diamankan sama 10 tersangka ini sudah kembali belum, Mas? Terus terang, saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, dan itu kan mungkin hasil laporan model A dari polisi atau mungkin hasil tangkapan polisi pada saat itu, saya juga nggak mengerti karena tadi urusan saya kan di unit PPA dan khusus buat ibu ini aja. Untuk soal kucing sendiri udah ada cari tahu belum sih Mas Uya? Kucing tadi juga ada RT, ibu RT dari tolong, karena ini lokasi ibu ini juga tetangga dekat kita juga nggak jauh. Tadi dihimbau bahwa kalau seperti ada kesadaran dari pihak-pihak pelaku yang mengambil, terutama kucing, foto-foto, surat-surat berharga gitu kan ya, segera bisa dikumpulkan informasinya ke RT atau ke RW masing-masing. Dan kalau kucing sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga, dan urus mencari kucing-kucing saya yang hilang. Untuk kondisi mertua Mas Uya itu bagaimana kondisi? Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman, cuman bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuman bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang tinggal rumah dalam keadaan emang bingung, karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Dan itu surat-surat segala macam, akte nikah segala macam, orang mertua saya segala macam itu ya udah nggak ke bawah. Artinya sudah berhasil sudah dievakuasi sebelum ada masa masuk ke dalam rumah. Justru nggak sempat evakuasi apa-apa. Untuk mertuanya juga. Iya. Untuk kucingnya Mas, ada berapa yang terkonfirmasi? Sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Ya sudah ada 3 yang di tangan kita.
Terus kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi emang ada pihak kalau ada yang menemukan hubungin ke IG-nya Tamara Asjikin, ada di share di Instagram saya. Kan informasinya ada yang di Puskes One Ragunan sama Ya. diamankan sama ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Jadi yang diamankan polisi itu ada 2 yang hasil tangkapan dari polisi, dan itu ada di Puskes One Puskes Ragunan. Iya. Tapi Kalau udah yang sama pulang Serina, dari yang Ragunan. sama Serina Mas? Ya, Mas Serena masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serena. Oh, tadi udah sempat ngecek ke rumah Mas? Apa? Ada yang kembali nggak sih Mas? Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Iya. Iya, masih. Iya. Tadi ada satu bundel, ada surat-surat lah tadi, ada surat-surat. Mas Uya udah coba ke rumah belum Mas udah Ngecek belum, saya belum ngecek rumah sama sekali. Itu aja. Tapi anak-anak Atau karena masih takut atau seperti apa Masih untuk ada belum trauma ngecek? atau gimana sih Mas Uya? Saya sih terus terang ya nih, kalau boleh jujur ya, saya waktu masak rumah saya tuh sebelum udah ada isu mau ke rumah saya itu saya udah ikhlas. Terus waktu ibaratnya dilihat video akhirnya tembus, kan warga sekitar tuh menolong, menjaga. Warga tetangga-tetangga saya orang-orang baik, dia menjaga dan menghalangi orang-orang yang masuk, tapi tiba-tiba ada rombongan dari luar lebih langsung rangsek, seperti ada provokatornya yang langsung ngasih komando. Ya akhirnya udah nggak terbendung, saya habis itu udah matiin telepon, saya udah pasrah aja. Saya udah nggak Anak-anak cerita. Mas Uya gimana? Anak-anak nangis lah pasti, kan di situ ada barang-barang foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang pasti kita ya itu aja. Sempat trauma juga Mas Uya pas penjarahan itu, sempat trauma juga Mas Uya. Takut nggak mau lihat videonya, nggak mau update. Saya baru lihat video penjarahan itu baru kemarin apa hampir 2 hari inilah. Jadi 2 hari kemarin tuh saya belum lihat apa-apa. Terus baru lihat di Instagram tuh baru setelah berapa hari. Karena saya terus terang saya masih ada di safe house, di rumah aman, dan itu aja. Tapi isu ke luar negeri benar nggak sih Mas Uya? Isu luar negeri, demi Allah saya nggak keluar negeri. Dan gini aja, please lebih cerdas untuk melihat, jangan tergiring dengan hoax-hoax yang ada di sosial media. Ini saya korban hoax. Ada video-video saya yang lagi joget-joget, ada tulisannya yang gaji 3 juta apa segala macam, itu kan bukan buatan saya. Itu yang menggiring, yang memanas-manasi orang supaya seolah-olah saya, pokoknya intinya gitu deh. Dilihat yang benar, tolong diteliti apa yang dituduhkan orang itu benar, video saya pembuka. Mungkin banyak juga yang pemberitaan tentang kucing, bagaimana Mas Uya? Mas Uya. Yang ibu-ibu itu tuh, rongsokan itu tuh. Ini yang dikembaliin ibu itu. Cair.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya dan juga seluruh Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Beri saya kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarak-jaraknya dibakar, ntar kena masyarakat. Nyamber Pak. Nyamber. Warga yang dia dampaknya. Woi, cair. Buat apa kan? Udah pas. Jarak-jaraknya dibakar, ntar kena masyarakat. Nyamber Pak. Nyamber. Warga yang dia dampaknya. Woi, cair. Buat apa kan? Udah pas.
Jarak-jaraknya dibakar. Ntar kena masyarakat. Nyamber Pak. Nyamber. Kasihan warga yang dia nggak dampaknya. Woi, cair. Buat apa kan? Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.